Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cecep Taufik Ajihari, NIM 11970070018 dari jurusan Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi modul 7 mengenai Nyquist dan efek aliasing. Video ini dilakukan untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah praktikum pengolahan sinyal digital. Selanjutnya di sini terdapat sebuah program, yaitu program pertama mengenai teorema Nyquist. Di sini terdapat clear yang digunakan untuk menghapus di jendela workspace, close all untuk menghapus semua image, dan CLC untuk menghapus di command Windows. Kemudian dideklarasikan nilai-nilai di mana untuk rentang T-nya yaitu selama 1 detik atau dari 0 sampai 1. Kemudian pada baris selanjutnya dimasukkan juga nilai frekuensinya yaitu sebesar 2. Dan untuk fungsi sinyal yang digambarkannya yaitu Y sama dengan sin 2pi ft, dan jika ingin melihat gambar grafiknya maka tinggal menambahkan instruksi plot TY. Pada baris selanjutnya yaitu dideklarasikan nilai rentang T-nya yaitu T1 sama dengan 0.21 garis miring F.21, dan untuk fungsi sinyalnya yaitu Y1 sama dengan sin 2pi ft1, dan untuk menggambarkannya yaitu dengan instruksi plot TY T1 Y1 min 0. Lalu pada baris selanjutnya yaitu terdapat instruksi yang juga hampir sama, hanya nilai untuk data yang dicupliknya agak berbeda, di mana pada nilai rentang T-nya dideklarasikan T2 sama dengan 0.21 garis miring 2F.21. Artinya frekuensi samplingnya sebesar 2 kali lipat frekuensi aslinya, di mana nanti data yang akan dicuplik itu sebanyak 5 karena 2F itu sebesar 4, serta untuk fungsi sinyal yang akan ditampilkan juga sama, hanya dirubah variabelnya yaitu Y2 sama dengan sin 2pi ft2, serta untuk fungsi menggambarkannya plot TY T2 Y2 min 0. Selanjutnya pada nilai rentang T-nya dideklarasikan T3 sama dengan 0.21 garis miring 2,5 F1. Artinya frekuensi samplingnya sebesar 2,5 kali lipat frekuensi aslinya, di mana nantinya data yang akan dicuplik itu sebanyak 6 karena 2,5 F itu sebesar 5, sehingga nantinya data cupliknya sebanyak 6, serta untuk fungsi sinyal yang akan ditampilkan juga sama saja, hanya dirubah variabelnya saja yaitu Y3 sama dengan sin 2pi ft3, serta untuk menampilkan grafiknya yaitu dengan plot TY T3 Y3 min 0. Lalu kita coba run programnya. Hasilnya di sini terdapat 3 figur. Kita mulai dari figur ketiga yaitu frekuensi sampling sama dengan 2,5 kali frekuensi sinyal, jumlah data 6. Lalu yang kedua frekuensi sampling 2 kali frekuensi sinyal, jumlah data 5. Dan yang terakhir figur 1 frekuensi sampling sama dengan frekuensi sinyal, jumlah data 3. Selanjutnya yaitu terdapat program kedua, di mana program ini masih sama seperti program sebelumnya, hanya saja dirubah saja nama variabel dan nilai data untuk frekuensi samplingnya. Dari percobaan kedua yang masih terkait Nyquist rate ini, yang mana menggunakan nilai frekuensi samplingnya sebesar 5, 10, 30, 50, dan 70 dengan menggunakan sinyal asli yang dicupliknya sinusoidal sama seperti percobaan pertama. Di mana hasil output yang ditampilkan
pada gambar dapat disimpulkan bahwa semakin banyak atau semakin besar frekuensi sampling yang diberikan selama periodisasi pencuplikan, maka semakin banyak pula data sampling atau cuplik yang dihasilkan. Sedangkan semakin sedikit atau kecil nilai frekuensi samplingnya, maka akan lebih sedikit pula data cuplik yang dihasilkan. Namun perlu diingat bahwa jika sampling terlalu sering, maka data yang didapat banyak, dan semakin sampling terlalu jarang, maka banyak informasi yang hilang. Lalu selanjutnya yaitu program ketiga, yaitu program untuk menganalisis efek aliasing, di mana di dalam program tersebut terdapat banyak variasi nilai frekuensi yang digunakan, yang ditunjukkan dalam instruksi F1, F22, F35, F410, F515, F618, dan F719, di mana F1 itu digunakan untuk fungsi X sin 2pi F1T. F2 juga digunakan untuk X2 sin 2pi F2T, dan seterusnya juga sama mengikuti jalurnya. Untuk nilai rentang waktunya itu selama 1 detik, di mana dalam program tersebut dideklarasikan T sama dengan 0, 1, garis miring Fs1. Dan untuk menggambarkan atau memplot grafik sinyalnya adalah dengan instruksi plot Tx1 strip 0, Tx2 strip 0, Tx3 strip 0, Tx4, dan seterusnya, di mana ditampilkan berupa titik-titik sampling tiap fungsi yang berbeda. Sedangkan untuk sintak atau instruksi legend 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 15, 18, dan 19 Hz, ini adalah untuk memberikan penjelasan garis, dilengkapi dengan sampel garis yang dijelaskan. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada output yang dihasilkan. Dapat dilihat bahwa untuk garis dan titik sampling warna biru itu untuk frekuensi 1 Hz, warna coklat untuk garis dan titik sampling frekuensi 2 Hz, warna kuning emas untuk garis dan titik sampling frekuensi 5 Hz, warna ungu untuk frekuensi 10 Hz, warna hijau untuk garis dan titik sampling frekuensi 15 Hz, warna biru untuk frekuensi 18 Hz, dan warna merah agak coklat untuk garis dan titik sampling frekuensi 9 Hz. Jika diamati terhadap grafik sinyal, setiap frekuensinya dapat dilihat bahwa untuk frekuensi 10 Hz itu hanya menjadi garis lurus saja. Sedangkan untuk frekuensi 1, 2, dan 5 Hz jika disandingkan dengan bentuk grafik dari frekuensi 15, 18, dan 19, itu hasil grafik sinyal dan titik samplingnya sama saja, hanya saja bentuk sinyalnya itu terbalik, dan inilah yang dinamakan aliasing, di mana sinyal dengan frekuensi 15 Hz alias dengan frekuensi 5 Hz, sedangkan sinyal dengan frekuensi 18 Hz alias dengan frekuensi 2 Hz, dan untuk sinyal frekuensi 9 Hz itu alias dengan frekuensi 1 Hz. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.